Yang terhormat Dewan Penguji Ujian Kinerja PPG dalam Jabatan, perkenalkan saya Muhammad Sahrul Gunawan. Saya merupakan salah satu guru mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SDN Dasar Ketujuh. Selain itu, saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam Jabatan PAI Batch 1 tahun 2024 di LPTK UIN Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembelajaran di kelas 4 SDN Dasar Ketujuh untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam uji kinerja PPG dalam jabatan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku. Pagi luar biasa. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Sebelum kita mulai, saya Bapak Guru akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ya. Yang hadir silakan angkat tangannya ya. Juli, Ada Pak. Sahrini, Ada Pak. Tari, Ada Pak. Buda, Iza, Erna, Ada. Lilis, Ada. Sulis, Ada. Makbul, Ada. Azam, Ada. Karin, Ada. Aga, Ada. Dapa, Nazila. Ada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini semuanya hadir, tidak ada yang sakit. Semoga yang hadir-hadir ini anak-anakku diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rabbal alamin. Sebelum kita memulai belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu, yang dimana ketua kelas memimpin doa, yaitu ketua kelas kita Makbul. Silakan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Yang berdoa. Ya, terima kasih kepada saudara kita, ketua kelas kita yaitu Makbul, yang telah memimpin doa kepada teman-temannya. Semoga dengan doa tadi kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan tentunya kita bisa amalkan ke depannya. Amin. Ya Rabbal alamin. Seperti yang sering kita laksanakan, yang kita baca sebelum kita memulai belajar, kita baca Quran surat pendek terlebih dahulu. Yang dimana Quran surat pendek ini kita akan baca Quran surah Ad-Duha. Kalian hafal semuanya Quran surah Ad-Duha? Alhamdulillah kalau kita hafal, kalau kalian hafal, kita membaca bersama-sama. Ya, A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelum kita memulai belajar, saya ingin menanyakan terlebih dahulu. Kemarin apa yang kita pelajari? Apa? Masya Allah, luar biasa. Kalian masih ingat tentang sholat Jumat? Nah, sholat Jumat itu adalah sholat yang selalu dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan wajib kita laksanakan. Nah, kalau perempuan itu sholat zuhur di rumah. Kalau yang laki-laki itu sholat Jumat di sekolah, ada di masjid. Maka dengan hal itu kalian yang laki-laki wajib untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid. Semoga kita selalu istiqomah dalam melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya kita akan lanjut pelajaran kita ya. Nah, kita akan lanjut pelajaran kita. Kalian tahu apa aja yang kalian amati yang ada di gambar itu? Apa aja yang kalian lihat di gambar itu? Orang lagi sholat terus nah, kira-kira orang lagi sholat, jam menunjukkan jam 7 dan sampai waktunya jam 11, dan waktu itu lagi terbitnya matahari. Kira-kira kalian tahu ini sholat apa namanya? Sholat apa? Kalau boleh sholat apa namanya itu? Masya Allah, luar biasa. Ntar kita lihat, kita cek apakah benar apa tidak yang kalian amati dari gambar tersebut. Benar, sholat duha. Luar biasa, kalian semua tahu dan bisa mengamati dari gambar tersebut. Untuk itu sebelum kita mulai juga kita tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, hebat. Luar biasa. Sebelum kita mulai lagi, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Luar biasa. Dengan tepuk-tepuk tadi kita sudah semangat belajar ya. Nah, ada yang lemas, kita semangat dalam belajar. Kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama yaitu memahami ketentuan sholat duha, mempraktikkan tata cara sholat duha. Adapun tujuannya yaitu peserta didik dapat mengetahui pengertian sholat duha, hukum dan waktu sholat duha secara lisan maupun tertulis dengan baik dan benar. Peserta didik dapat memahami hukum sholat duha dan dapat mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Ingat, itu tujuan dan kompetensi dasar kita belajar sekarang. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian tahu apa itu sholat duha? Tahu. Apakah kalian tahu apa itu sholat duha? Tahu. Nah, apa itu sholat duha? Juli. Hah? Oh, coba kalian tulis tadi apa itu? Apa itu sholat duha? Hah? Ada sholat duha itu yang dilaksanakan di waktu pagi. Coba kita cross check apakah benar apa tidak. Oh ya. Adapun sholat duha itu yaitu sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seseorang muslim ketika waktu duha. Adapun waktu duha itu yaitu menunjukkan dari pukul 7.00 sampai dengan jam 11.00 atau sebelum sholat zuhur. Dan minimal sholat duha itu dilakukan 2
sholat duha itu dilaksanakan 12 rakaat. Dan adapun tata caranya 2 rakaat salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, dan seterusnya ya, sampai maksimal kalian laksanakan sholat duha itu 12 rakaat. Adapun juga sholat duha itu dilaksanakan secara munfarid. Apa itu munfarid? Sendirian. Mantap. Ada yang menjawab sendirian. Sholat duha itu dilaksanakan secara sendiri. Tidak ada yang berkelompok atau berjamaah. Tetapi kalau kalian di sekolah itu ibaratnya kalian praktik, walaupun kalian itu yang namanya sholat duha berjamaah itu boleh. Tetapi lebih baik dilaksanakan sendiri. Saya ingin tanya dulu, apa itu hukum sholat duha? Bul? Sunnah. Siapa hukum sholat duha? Enggak? Mantap. Hukum sholat duha itu yaitu sunnah muakkad. Apa itu sunnah? Di dalam hukum syara itu ada namanya wajib, ada namanya sunnah, ada namanya makruh, ada namanya haram, ada namanya mubah. Di sini ada namanya sunnah. Apa itu sunnah? Jika kita kerjakan mendapatkan pahala, dan jika kita tinggalkan tidak mendapatkan dosa. Paham? Apa itu muakkad? Sangat dianjurkan. Mantap. Terus, apa itu muakkad? Sangat dianjurkan atau dikuatkan. Jadi hukum sholat duha itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang dikerjakan, yang sangat dikuatkan, dan tentunya mendapatkan pahala. Hukumnya sunnah muakkad tersebut adalah perbuatan yang hampir tidak dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, meskipun meninggalkan sholat duha tidak berdosa, namun sebagai bukti kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita harus tetap melaksanakannya. Tetap kita kerjakan yang namanya sholat duha. Karena itu merupakan bukti kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian pernah sholat duha? Apakah pernah kalian sholat duha? Alhamdulillah. Kalau pernah, kalian harus tetap tingkatkan bahwa sholat duha itu adalah sunnah yang muakkad supaya mendapatkan pahala. Luar biasa, masya Allah. Sekarang saya akan tunjuk. Ayo membaca. Kita akan baca doa sholat duha. Coba Bul, bacakan saya doa sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'uka. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi bis samai fa anzilhu wa in kana bil ardi fa ahrijhu wa in kana mu'sira fayasirhu wa in kana haraman fatahhiruhu wa in kana ba'idan faqribahu fa haqqa duha'uka wal jamalu jamaluka wa quwwatu
wa qudratuka atini ma antaita ibadakas sholihin. Sekarang ikuti saya ya. Ya. Oke. Allahumma inna duha uka wal baha abaha uka wal jamal la jamaluka wal quwata wal quwatuka wal qudratu wal qudratuka wal ismata ismatuka Allahumma inka narizqi fis samai fa anzilhu wa inka nafil ardi fa ahrijhu wa inka namu'siran fa yasirhu wa inka harama fa tahhirhu wa inka nab'idan fa qarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas sholihin. Semoga dengan kita ayo membaca ini kalian bisa hafal doa sholat duha ya, supaya kalian bisa mengamalkannya. Oke? Hafal? Insya Allah akan hafal. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita lihat dulu supaya lebih afdal, supaya lebih ditingkatkan lagi bagaimana tata cara sholat duha yang baik dan benar. Nah, ayo lihat itu bagaimana cara sholat duha yang baik dan benar. Nah, lihat tata cara sholat duha yang baik dan benar. Nah, apa yang dilakukan yang pertama? Yang pertama itu berdiri tegak dan bunyi. Yang kedua, yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga, jangan dulu lihat videonya. Nah, itu yang ketiga apa? Coba lihat, perhatikan dengan seksama. Coba doa kita. Inna sholat
iftitah atau kabirah. Itu doa iftitah atau kabirah ya. Coba lihat lagi nonton. Setelah kita membaca doa iftitah apa? Membaca Al-Fatihah. Lihat. Baca Al-Fatihah. Coba baca surah Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya membaca Quran surah Al-Kafirun. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu Wa la ana 'abidun ma antum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Setelah itu kalian membaca Al-Kafirun, yaitu ruku. Apa bacanya? Allahu Akbar. Subhana rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi. apa? Tidak, yaitu subhana rabb. Apa? Tidak. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal Hamdu. ya takbir, kemudian sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, bangun dari sujud apa? Duduk iftirashi namanya. Apa bunyinya? Kita tunggu lagi, apa lagi? Sujud lagi setelah duduk antara dua sujud, sujud lagi. Apa bunyi doa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
hamil wal ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi kita sering baca Rabbana lakal hamd. Sujud 3 kali kita baca Alhamdulillah. Lanjut. Coba kita doa sujud. Itu bunyi doa sujud di antara doa sujud atau doa iftirah. Setelah itu baca Asy-Syahadat akhir. Babarik ala Sayyidina Ibrahim, Babarik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah membaca Assalamualaikum, yaitu kalian membaca doa sholat duha yang seperti kita baca tadi itu ya, baca doa sholat duha. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan membagi kelompok ya, membagi kelompok. Setelah itu kita akan bagi kelompok. Nah, saya akan beri tugas yang dimana tugasnya yang pertama ceritakan pengalaman kalian mendirikan sholat duha di sekolah, dan yang kedua yaitu menceritakan pengalaman kalian mendirikan sholat duha di rumah. Saya akan bagi tugas ini, kalian tulis pengalaman-pengalaman kalian ya, dan setelah itu kalian tulis di sini, kalian maju 2 orang perwakilan dari kelompok kalian. Ya, saya sudah bagi kelompoknya seperti ini, dan yang pertama kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, dan kelompok 3 ini. Oke. Tulis dulu apa yang mau ditulis, tulis dulu. Yang 2 orang ya perwakilannya ya. Tulis. Jadi coba membuka dulu sama. Yang ini siapa kata kelompoknya? Nah, bercerita di depan kelas. Bagaimana pengalaman kalian sholat duha di sekolah dan sholat duha di rumah? Guys.
Ya. Saya beri waktu anakku, kalau kalian sudah menulis pengalaman kalian yang ada di rumah, sholat duha di rumah dan sholat duha di sekolah, kalian saya tugaskan untuk presentasikan di depan kelas dan dilihat sama teman-teman kalian. Supaya apa? Supaya kalian menjadi anak-anak yang berani, anak-anak yang selalu tampil di muka, tampil di depan, supaya kalian menjadi anak-anak yang cerdas. Maka dengan hal itu saya akan memanggil satu persatu dari kelompok kalian yang diwakili dari 2 orang, ya, 2 orang saja. Yang pertama, kelompok 1, silakan menceritakan pengalaman kalian yang ada di sekolah dan sholat duha di sekolah dan sholat duha di rumah. Ayo. Perhatikan temannya, perhatikan temannya. Ayo di sini di depan saya. Ayo, ceritakan pengalamannya. Aneh. Ayo. Saya salah dua. Dengar teman-temannya. 30. Terus, nah itu waktu sholat duhanya. Terus, Waktu saya salah dua di sekolah jam 9.22. nah 9.22 yang ada di sekolah. Dan tentunya apa? Kalian selalu mendirikan sholat, baik itu di sholat duha di rumah dan sholat duha di sekolah. Waktu sholat duha di sekolah jam berapa? Nah, kalau waktu sholat duha di rumah, nah itu dia sholat duha di sekolah jam 7.30 dan sholat duha di rumah itu jam 9.22. Oke, duduk. Oke. Tuh ya, pengalaman sholatnya, pengalaman sholat duhanya, jam-jamnya dia sudah tahu berapa jam dia sholat duha di sekolah, sholat duha di rumah. Coba tidak? Sholat duha. Oke, ayo. Ayo. Terus waktu yang dilaksanakan di kelompok 2 ini yaitu sholat duhanya di jam 7.30 di sekolah, dan waktu sholat duha di rumahnya itu di waktu jam jam 11.00 katanya. Ayo duduk sudah. Itu waktu sholat duhanya di kelompok 2. Kelompok 3, ayo. Kelompok 3 maju. Nah ini juga ini, maju dah. Ayo maju sikit. Ayo ini berdua sudah berdua. Ini kelompoknya ya. Ayo. Aneh baca. Ayo dah. Ayo jangan berebut. Kalau di kelompok 3 itu sholat duhanya silakan dulu. Kalau di kelompok 3 itu sholat duhanya di sekolah itu jam 7.30, dan yang kelas yang sholat duhanya di rumah itu jam 9.30 katanya di kelompok 3. Alhamdulillah kalian semua insyaallah yang belum sholat duha ini silakan diperkuat lagi sholat duhanya di rumah maupun di sekolah. Supaya apa? Supaya kalian menjadi umat-umat Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah. Dan tentunya pada kisah itu pada zaman dulu juga Rasulullah sering melaksanakan yang namanya sholat duha. Supaya apa? Supaya sholat duha
duha itu tetap kita anjurkan, karena sholat duha itu merupakan sholat sunnah muakkad, supaya sebagai ladang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita menjadi umat-umat Nabi yang dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dicintai oleh Rasulullah? Mau dicintai oleh Nabi Muhammad? Kalau mau, tinggal laksanakan perintahnya, yaitu kita harus selalu mendirikan sholat duha. Mungkin yang belum sholat duha, silakan tingkatkan sholat duhanya, baik itu di rumah maupun di sekolah. Supaya apa? Supaya kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, baik itu keberuntungan di dunia maupun keberuntungan hidup di akhirat. Karena kenapa? Sudah jelas di dalam doa sholat duha itu, Allahumma duhauka. Kalau kalian pengen lancar rezekinya, kalian laksanakan yang namanya sholat duha. Kalau kalian pengen lancar yang namanya kecerdasannya, kalian laksanakan sholat duha. Kalau kalian pengen pintar dalam segala ilmu, kalian laksanakan yang namanya sholat duha. Supaya apa? Supaya kalian menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, dan tentunya kalian menjadi keturunan yang alim, yang soleh. Dan sebelum itu, terima kasih kepada kelompok 1, 2, dan 3 telah mempresentasikan hasil dari pengalaman kalian sholat duha di rumah dan sholat duha di sekolah. Tepuk tangan terlebih dahulu. Kalian semua menjadi anak-anak yang hebat. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, hebat. Sekali lagi, tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, hebat. Tepuk semangat. 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 Siapa kita? Siapa kita? Masya Allah, terima kasih banyak atas waktu, dan tentunya kalian saya harapkan supaya menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, dan tentunya bisa mengamalkan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, dan tentunya kalian menjadi anak-anak yang cerdas. Amin ya rabbal alamin. Dengan pembelajaran pada materi sholat duha ini, Pak Guru harapkan semua selalu diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, dan tentunya selalu melaksanakan yang namanya sholat duha di rumah maupun di sekolah. Supaya apa? Supaya kalian dicintai, kalian disayangi oleh Rasulullah dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga kalian mendapatkan pahala kalau kalian mendirikan sholat sunnah duha. Dan tadi Pak Guru sudah menayangkan video juga, supaya apa? Supaya kalian paham, kalian tahu bagaimana cara-cara melaksanakan sholat duha. Dan tentunya juga kalian harus hafal yang namanya doa setelah sholat duha. Supaya apa? Supaya lebih mantap, lebih maknyus, supaya lebih pintar, lebih cerdas. Dan tentunya Pak Guru harapkan juga supaya kalian istiqomah dalam melaksanakan yang namanya sholat duha, supaya kalian menjadi anak-anak yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya besok kita akan belajar tentang sholat tahajud. Ya, apa? Sholat tahajud. Diharapkan kepada anak-anakku sebelum kita masuk sekolah besok, di jam mata pelajaran PAI, kalian sudah membaca terlebih dahulu buku-bukunya yang ada di rumah. Supaya apa? Supaya ada pengetahuan kalian ketika lagi belajar yang namanya sholat tahajud. Supaya kalian menjadi anak-anak yang pintar dalam ketika ditanya oleh guru-guru kalian. Paham? Mengerti?
Mari kita berdoa sebelum selesai belajar. Berdoa mulai.